Hai semua, balik lagi dengan saya Reski. Di materi kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan router dan juga controllernya. Nah, sebelum kita mulai, di sini kita coba buat dulu yang namanya modusnya. Jadi modus sendiri ini kita gunakan untuk bagian rootnya nanti. Yang mana modusnya nanti itu bisa menampung controller dan juga service-nya atau providernya. Jadi dalam aplikasi kita nanti atau app modulnya itu bakal ada modul untuk user, order, dan juga chat kalau contohnya di sini. Nah, dalam modulnya nanti itu akan banyak fitur di dalamnya. Nah, contoh di modul order kita bisa buat controller di dalamnya dan kita bisa buat juga provider atau service atau kita juga bisa buat DTO dan interface-nya. Nah, di sini kita buat dulu modusnya. Nah, cara pembuatan modul sendiri kita bisa scroll ke bawah. Nah, cara pembuatannya seperti ini. Nest kemudian J modul, habis itu nama modulnya apa. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam codingan kita. Kita buka terminal. Bagian view terminal. Kemudian di terminalnya kita akan coba untuk pembuatan modulnya. Di sini kita bisa cek juga di Nest langsung. Nah, di sini kita bisa cek juga ya untuk fungsi CLI dari Nest. Nah, di sini kita bisa gunakan fungsi generate atau source-nya itu pakai G. Nah, kemudian kita masukkan opsi-opsinya apa. Jadi kita jalankan Nest kemudian generate atau bisa di source ringkas pakai G untuk generate-nya. Nah, di sini kita bisa generate yang namanya modul. Nah, di sini sudah ada. Jadi kita bisa generate modul atau untuk ringkasnya kita bisa kasih MO untuk pembuatan modul. Ini kita langsung buat Nest generate atau kita bisa ringkas pakai J. Kemudian modul MO. Kemudian di sini nama modul yang akan kita buat. Contoh di sini saya akan buat modul bernama artikel. Enter. Nah, di sini akan ada file yang terbuat dan akan ada update filenya juga. Jadi bakal terbuat file di sini di artikel yaitu artikel modul, dan di app modulnya di sini bakal terimport secara otomatis modul yang kita buat di sini. Nah, mirip kayak gambar yang tadi, yang mana di app modulnya itu akan memanggil modul-modul yang lain. Nah, di dalam artikel modul sini kita sudah buat modulnya. Selanjutnya kita akan coba buat controllernya yang mengatur rutenya nanti. Nah, di sini kita masuk lagi ke dalam terminal. Kita clear dulu. Kemudian kita jalankan untuk pembuatan controller. Di sini Nest, kemudian generate atau G. Kita langsung ini saja controller. Kemudian nama controllernya artikel. Nah, controllernya ini saya ingin masukkan ke dalam modul atau folder artikelnya. Nah, nama modulnya itu artikel. Jadi untuk artikel pertama ini yaitu nama file kita. Nah, artikel kedua ini dia masuk ke folder apa. Nah, kemudian kita bisa buat lagi, tambahkan garis penghubung 2 kali, habis itu flat. Nah, flat ini artinya supaya dia tidak membuat folder lagi untuk controllernya. Jadi dia cukup masuk ke folder artikel saja. Dia tidak perlu buat folder lagi dalam artikelnya. Kemudian di sini kita masukkan no spec. Nah, kegunaan dari no spec ini supaya nanti kita tidak dapat file untuk testingnya yang ini. Karena kita fokus untuk pembuatan aplikasinya bukan untuk bagian testingnya. Di sini kita kasih no spec supaya bagian testingnya kita tidak buat filenya. Nah, ini kita enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini bakal terbuat file artikel controller dan juga di sini di modulnya, di modul artikel itu ada update nilainya. Kita cek di modul artikel dulu. Nah, di modul artikelnya ini itu ada update nilai, dia melakukan import dari artikel kita dan juga di sini dia membuat controllernya yaitu artikel controller. Dan di artikel controllernya di sini juga sudah terbuat filenya yaitu untuk controller kita.
Nah, tahap selanjutnya di sini kita akan buat rutenya. Nah, mungkin di sini agak sedikit membingungkan bagi teman-teman yang mungkin sudah terbiasa pakai Laravel, terutama konsep MVC dalam Laravelnya yaitu model, view, dan controller, di mana biasanya controller itu yang mengatur bisnis logiknya, yaitu fungsi-fungsinya. Nah, di sini kita gunakan controller sebagai rutenya dan juga untuk mengatur request dan juga respon di dalam controller kita. Nah, ini kita coba buat. Kita buka dulu dokumentasi untuk penjelasan lebih lengkapnya. Controller. Nah, jadi controller sendiri itu nanti pada saat kliennya mengakses endpoint kita, dia akan diarahkan ke controller kita. Entah itu di controller artikel, kemudian kategori controller, kemudian order controller contohnya. Jadi dia akan diarahkan ke controller kita. Nah, controllernya nanti ini itu akan mengatur routingnya. Ini kita scroll ke bawah, kita bisa atur routingnya di dalam controllernya. Dimana contohnya di sini dia buat controller bernama cats. Nah, ini catsnya nanti itu sebagai routingnya atau pathnya yaitu /cats. Nah, kemudian di sini dia kasih method get, kemudian buat fungsi dan atur responnya. Nah, ini responnya. Nah, untuk requestnya paling nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Kita fokus saja untuk pembuatan routing dan juga responnya untuk sekarang. Nah, kita bisa masuk lagi ke dalam codingan. Kita buat dulu untuk 5 routing. Pertama yaitu routing untuk method get. Nah, ini jangan lupa teman-teman import di sini. Kita buat method get dengan fungsi bernama find all yang nanti fungsinya untuk menampilkan semua artikel dengan output yaitu string. Kemudian kita bisa return. Di sini kita return berupa string tampil semua artikel. Kemudian kita buat lagi rute dengan parameter. Nah, untuk rute dengan parameter kita buat dulu untuk metodenya. Kemudian kalau kita ingin buat rute dengan param, di sini kita kasih slash, kemudian kasih nama parameternya, contoh ID. Jadi slash kemudian titik 2, nama parameter kita apa. Nah, di sini juga harusnya dalam kurung tutup kurung karena dia berupa fungsi. Nah, di sini kita buat namanya fungsinya find one. Tampilkan satu data berdasarkan parameter dengan outputnya nanti berupa string. Kemudian di sini untuk terima nilai paramnya kayaknya kita perlu ambil nilai di sini, kita panggil fungsi param. Dan jangan lupa kita import juga paramnya berupa fungsi. Kemudian untuk param yang kita terima nanti kita buat saja di sini any, dia bisa berupa tipe apa saja untuk sementara. Nah, kemudian di sini outputnya string dan kita tinggal tampilkan outputnya. Di sini return tampil detail artikel. Ini untuk detail dari artikelnya. Nah, kemudian kita coba buat juga rute untuk metode-metode yang lain seperti push, put, dan juga delete. Nah, ini kita bisa copy saja ke sini. Nah, ini untuk metode post. Dan jangan lupa seperti biasa kita import metode postnya. Nah, ini untuk nama fungsinya kita buat saja namanya create. Tipe datanya string. Kemudian di sini untuk fungsi tambah artikel. Kita buat lagi dengan metode yang lain yaitu untuk update-nya yaitu put. Nah, sini untuk update. Ini untuk update artikel. Dan terakhir untuk delete-nya. Di sini untuk delete kita import juga. Nah, ini put dan juga delete-nya sudah terimport secara otomatis. Dan kayaknya kita perlu parameter untuk ambil nilainya nanti. Ke sini. Dan kita coba tampilkan kayaknya parameternya. Di sini update artikel, kemudian panggil nilai dari parameternya. Kita pakai backtick. Kemudian param titik ID, panggil nilai dari parameternya. Dan di sini kita ambil nilai dari parameternya berupa ID. Di sini juga ID
dengan nama fungsi yaitu delete. Ini untuk delete artikel, kita tampilkan parlamnya dan kita masukkan parameternya di fungsinya di sini. Nah, di sini kita ganti jadi backtick yaitu template string. Yang di atas juga kayaknya kita perlu tampilkan parlam untuk detail dari ID-nya yang ini. Kita kasih backtick. Sini juga backtick. Kita paste ke sini, save. Nah, kemudian kita lakukan testing di dalam Postman-nya dari endpoint-endpoint yang kita buat di sini. Kita jalankan, masuk ke dalam terminal, kemudian npm run dev. npm start dev. Enter. Di sini sudah jalan. Kita coba cek di dalam Postman. Buka Postman. Nah, di sini kita buat collection baru. Kita klik new collection. Nah, kita sebut saja namanya di sini article app. Kemudian di article app-nya kita buat request. Di sini add request atau kita buat folder dulu supaya lebih rapi. Di sini foldernya artikel dan di artikel kita buat request. Nah, dengan endpoint pertama yaitu untuk tampil semua artikel. Di sini find all atau mungkin di sini tampil artikel atau tampil semua artikel untuk nama requestnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan rute kita di localhost 3000 kemudian slash artikel. Kita coba send. Nah, di sini kita dapat responnya. Ini kita bisa save. Kemudian kita buat yang pakai parlams. Kita buka lagi. Kemudian di sini kita kasih parlamnya /12 contohnya. Kita send. Nah, di sini berhasil tampil detail artikel 12 berdasarkan nilai dari parameter yang kita masukkan. Kita bisa save ke sini artikel. Ini untuk detail artikel. Kemudian untuk tambah artikelnya kita buat lagi endpoint baru dengan method post. Kita send. Oke, karena tidak ada artikelnya kita hapus parlamnya di artikelnya. Send. Nah, ini tambah artikel berhasil. Ini untuk tambah artikel. Kemudian untuk update artikel dan delete artikelnya. Kita buat dulu untuk update. Gunakan method put. Di sini 12 kita send. Ini berhasil update artikel 12. Kita save. Update artikel. Dan terakhir untuk delete. Nah, di sini untuk delete kasih parlam 12. Di sini bakal muncul delete artikel 12. Kita tinggal save. Kemudian di sini untuk delete artikel. Nah, kemudian di sini supaya endpoint kita itu nanti tidak sama dengan front end-nya yang slash artikel ini, kita buat dia lebih spesifik. Kita kasih di sini /API /v1 supaya memberitahu klien nanti bahwa ini adalah API versi pertama. Nah, cara pembuatan rutenya ini kita masukkan secara global /AP/v1. Kita bisa gunakan yang namanya prefix global. Prefix global di Nest.js. Nah, untuk prefix globalnya kita bisa masukkannya fungsi yang ini app.set kemudian global prefix. Nah, kita masukkan ini dalam main.ts-nya. Dan juga kita bisa kasih exclude kalau kita mau. Jadi semua
endpointnya nanti ada v1 di awalannya, kecuali pet hell dengan method get. Atau bisa juga seperti ini untuk semua endpoint yang ada kalimat catch-nya. Dia tidak akan kasih v1. Nah ini karena kita ingin kasih masuk ke semua endpointnya, kita bisa copy yang ini. Kemudian kita coba masuk ke main TS di sini. Kita paste ke sini. App set global kita masukkan di sini /api/v1 untuk endpoint globalnya. Dan di awalannya kayaknya perlu slash juga. Nah, seperti ini. Kita coba testing. Kita masuk lagi ke dalam Postman. Nah, kita coba send yang ini tanpa api/v1. Kita langsung send. Kayaknya dia bakal not found. Nah, ini not found. Tapi kalau kita masukkan /api/v1 kita send. Nah, sini berhasil masukkan datanya. Dan supaya kita tidak mengulang-ulang URL-nya ini, kita bisa buat envelopment. Nah, cara pembuatan envelopment kita bisa copy endpoint-nya ini yang localhost 3000/api/v1. Kita masuk ke envelopment. Kita buat envelopment baru. Kita sebut saja namanya nestdev. Di sini URL untuk nama variabelnya dan kita paste ke sini. Nah, seperti ini. Nah, mungkin slash di akhirnya kita hapus saja. Ini kita save. Kita ganti envelopment-nya yang ada di ujung kanan ke nestdev. Nah, kemudian untuk pemanggilan variabelnya kita tinggal hapus yang ada di sini. Kita panggil variabelnya URL, kemudian /article. Di sini bakal desain, dia tetap jalan. Cuma nulisnya kita lebih ringkas. Yang mana URL-nya ini dia mau menampung nilai dari localhost 3000/api/v1. Ini kita bisa pasang ke semua endpoint yang kita buat di detail juga. Di sini berarti yang localhost-nya kita hapus, ganti, send. Masih berhasil. Ditambah. Di sini slash send. Ini berhasil. Nah, tambahnya ini ada sedikit unik di responnya. Dia 201. Yaitu untuk created. Jadi Nest.js sudah otomatis untuk method post ataupun putnya dia kasih responnya 201 bukan 200. Nah, kecuali putnya ini. Nanti kita bisa atur untuk responnya. Nah, delete. Terakhir kita ganti. Send. Nah, ini berhasil untuk semua endpointnya. Kita buat lebih ringkas untuk pemanggilan dari endpoint-endpoint yang kita save ini di collection kita yang ada di sini. Mungkin sekian sedikit penjelasan tentang controller, modul, dan juga pembuatan root di dalam Nest.js-nya. Di video berikutnya kita akan membuat yang namanya validasi dan juga request body-nya untuk halaman tambah datanya ini. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.